Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa fatahallahu lana futuhan 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhramu, dan diharamkan apa siyamu khamsati ayyamin, puasa di 5 hari. 5 hari dimaksud adalah al-Aidani, yaitu puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi, dan puasa pada hari-hari tasyriq, asalah satu yang ada 3, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa saumu yaumi syakki, puasa hari yang meragukan, biasanya tanggal 30 Sya'ban. Jadi hari yang meragukan itu biasanya tanggal 30 Sya'ban. Illa, kecuali ayyuwafiqa 'adatan lahu, kecuali berbarengan atau bersesuaian dengan puasa yang biasa dia lakukan, seperti puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Jadi
Saya mau terangkan dulu. Yang pertama, dilarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama. Larangan berpuasa pada hari tersebut berdasarkan sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang, an siyami yaumaini, dari berpuasa di pada 2 hari ini, yaitu yaumil adha, hari Idul Adha, dan yang kedua wa yaumil fitri, dan hari Idul Fitri. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi jika dikatakan dilarang berarti tidak sah berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, enggak puasa. Bahkan inilah yang disepakati atau adanya ijma' dari para ulama. Jadi diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut, dan yang melakukannya dinilai berdosa, karena haram itu definisinya dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat. Karena ada larangan diterjang berarti maksiat. Saya mau terangkan dulu begini ya. Biasanya ini muncul problem kalau lebarannya berbeda. Biasanya misalnya dari yang menggunakan hisab menyatakan hari ini sudah 1 Syawal, misalnya gitu ya. Sementara yang ru'yah menyatakan istiqmal, belum hari ini lebarannya, tapi besok, karena Ramadannya berusia 30 hari, istiqmal. Nah, sementara yang menggunakan hisab mengumumkan hari ini sudah 1 Syawal, karena dalam perhitungan hisab sudah masuk 1 Syawal menurut hisab. Di sini sering muncul problem di tengah masyarakat. Jadi ada yang karena sudah tetangganya sudah bikin opor, tetangganya sudah sholat id di lapangan biasanya, tetangganya sudah takbiran, dia udah nggak puasa hari itu. Alasannya karena sudah dengar takbiran, karena tetangganya sudah sholat id, walaupun dia sholat idnya besok, karena dia ikut yang ru'yah, ikut pemerintah biasanya, ikut yang ru'yah, dia ikut besoknya. Nah, ini yang benar bagaimana? Saya ditanya, sering orang mengalami ini ya. Kalau saya ditanya, saya jawab, ini jawaban saya, sependek yang saya pahami. Jadi ada satu kaidah dalam masalah ibadah itu, di mana sihhatul ibadati bima fi dhannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu dikaitkan dengan persangkaan kuat seorang mukallaf. Kalau panjenengan hari itu punya dzan, persangkaan kuat bahwa itu masih Ramadan, maka panjenengan masih wajib puasa hari itu. Saya ulang nih, kalau panjenengan hari itu punya dzan, persangkaan kuat bahwa itu masih Ramadan, maka panjenengan hari itu tetap wajib puasa. Kenapa? Karena panjenengan masih meyakini itu Ramadan. Adapun tetangga jenengan yang ikut hisab dan dia punya keyakinan kuat atau punya persangkaan kuat bahwa itu sudah 1 Syawal, ya dia memang harus membatalkan puasanya, dia meyakininya begitu. Karena ibadah itu dikembalikan kepada dzan seorang mukallaf. Sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya satu ibadah itu dikaitkan dengan persangkaan kuat seorang mukallaf, itu diantaranya. Jadi jangan ikut-ikutan
Munjenengan idnya besok kok, masa hanya gara-gara tetangga masak opor terus kemudian jenengan batal puasa? Jangan. Kenapa? Karena panjenengan meyakini itu masih Ramadan. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Di masa kekhalifahan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, pernah ada sahabat Nabi namanya Quraib radhiyallahu an datang ke Madinah. Di Madinah Ibnu Abbas masih puasa, sementara di Damaskus sudah dapat berita kalau Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan sudah berlebaran. Kata Quraib radhiyallahu an, "Ya Ibnu Abbas, kenapa Anda masih berpuasa sementara di ibu kota Khalifah sudah berbuka?" Kata Ibnu Abbas, "Kami di sini belum melihat hilal. Wa hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abbas tetap puasa. Kenapa? Karena beliau meyakini itu masih Ramadan. Jadi panjenengan kalau hari itu masih meyakini kalau itu Ramadan, berarti panjenengan tetap harus puasa. Ustaz katanya kalau udah dengar takbiran sudah batal. Sing ngomong ini loh sopo. Yang betul itu kalau sudah masuk 1 Syawal, sudah terlihat hilal, itu baru tidak boleh berpuasa. Ini hilal belum terlihat kok menurut versi yang ru'yah misalnya. Ya berarti jangan harus istiqmal, perintah Nabi istiqmal. Jadi kalau fa'in humma atau fa'in hummiyah, kalau hilal itu terhalang atau tidak terlihat gara-gara terhalang oleh awan misalnya atau badai pasir, maka hendaklah disempurnakan bilangan Ramadan itu menjadi berapa? 30. Itu perintah Nabi. Jadi jangan tahun ini jangan ada drama lagi. Drama apa? Gara-gara tetangganya sudah lebaran terlebih dahulu, terus sementara dia meyakini masih besoknya lagi puasa Id, dia hari itu udah nggak puasa. Biasanya lagi mereka mengatakan mending kita nggak usah puasa Ustaz daripada puasa tapi haram. Maka saya jawab ini ya. Jadi kalaupun anggaplah misalnya, ini misalnya itu ya, jenengan karena takut haram puasa pada hari itu makanya milih tidak puasa, maka nggak puasa pada hari itu sementara Anda meyakini itu masih Ramadan, itu lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi haramnya gitu loh. Karena sengaja meninggalkan sehari tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja meninggalkan, itu nggak bisa diganti dengan puasa setahun. Kalau karena sengaja meninggalkan puasa. Jadi oke, puasa pada hari itu mungkin haram, tapi sengaja meninggalkan puasa pada hari itu, sementara Anda punya dzan itu masih Ramadan, itu haramnya lebih besar lagi dosanya. Nah, itu harus dipahami itu. Makanya tidak usah bingung pun. Jangan memang dari awal tipe yang sepakat dengan hisab, nggih monggo dipelajari hujahnya teman-teman yang menggunakan hisab. Kalau panjenengan tipe yang menggunakan ru'yah, nggih monggo dipahami hujah yang menggunakan apa? Ru'yah. Itu seperti itu. Oh, itu yang pertama nggih. Kemudian pada hari tasyrik, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berpuasa pada hari tasyrik ini dilarang karena ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Nubaishatal Hudali an Nubaishatal Hudali, maaf Hudali al-Hudali, diceritakan dari Nubaisyah al-Hudali
Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyriqi, adapun hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Menurut qaul qadim, pendapat terdahulu dari Imam Syafi'i saat beliau masih di Baghdad ya. Dari Imam Syafi'i masih boleh berpuasa pada 3 hari tasyrik bagi orang yang berhaji tamattu. Karena orang yang haji tamattu itu boleh enggak motong dam, tapi diganti dengan puasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat pulang. Dan tidak memiliki hewan untuk disembelih, dengan catatan itu ya. Sedangkan qaul jadid, pendapat terbaru Imam Syafi'i saat di Mesir, berpuasa pada hari tasyrik tetap terlarang. Jika kita memilih qaul qadim, pendapat terdahulu ini bukan berarti kita membolehkan untuk orang selain haji tamattu untuk puasa saat itu. Bahkan berpuasa saat itu dihukumi haram. Jadi puasa pada hari tasyrik hukumnya apa? Haram. Berarti kalau kita puasa pada hari itu berdosa, tidak boleh. 10, 11, 12, 13, maaf. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Sering terjadi juga ini. Nah, kalau Idul Adhanya beda, Ustaz. Kan ada yang Idul Adhanya itu ngacu ke wukuf di Arafah. Ada yang Idul Adhanya mengacu ke tanggal negeri setempat. Sering terjadi di sini masih tarwiyah di Arafah, di Mekah sudah wukuf di Arafah. Pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat begini, Ustaz? Saya tak hendak menghakimi mana yang lebih kuat ya. Cuman saya kembalikan pada tadi kaidah tadi. Jenengan ikut punya dzan yang mana jenengan? Monggo. Kalau jenengan ikut dzannya yang ada di Mekah sana, ya sudah, berarti hari tasyrik panjenengan selesai lebih awal daripada yang ngikut tanggal setempat. Lalu kalau jenengan nanya ke saya ikut tanggal setempat. Saya tidak mengacu kepada wukuf di Arafah. Kalau Anda tanya ke saya, apa sebabnya? Puasa Arafah itu sudah ada sebelum disyariatkannya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu disyariatkan baru tahun ke-10 Hijrah, ketika Nabi haji wada. Sebelum itu ada haji, tapi tidak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu baru ada di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara perintah puasa Arafah itu sudah ada sebelum Nabi berhaji. Berarti wukuf di puasa Arafah itu dikaitkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau acuannya tanggal 9 berarti ngikut negeri setempat. Karena kita terjadi ikhtilaful matali, ada matlak yang berbeda. Ya, kalau nanya ke saya tadi, nanya ke saya tetap terbuka dalam hal ini terkait dengan adanya diskusi perbedaan pendapat ya. Cuman itu kalau acuan saya. Nah, ini berdasar pada karena saya bermadzhab Syafi'i ya. Karena saya bermadzhab, penjelasannya begitu, di antara penjelasan. Sehingga kalau saya pribadi, ketika kemudian misalnya pemerintah mengumumkan hari ini Idul Adha, saya ngitungnya sejak pemerintah menetapkan itu tambah 11, 12, 13. Kalau saya pribadi gitu, acuan saya itu. Jadi bukan acuan wukuf di Arafah, tapi saya tidak menutup mata dari pendapat yang mengacu kepada wukuf di Arafah. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Nah, itu di antara hal-hal yang seringkali menjadi problem di tengah masyarakat berkaitan dengan hari Arafah atau terkait dengan Idul Adha dalam izin minum ya. Itu di antaranya. Terus kemudian
Tadi ada larangan puasa pada hari Syak. Hari Syak itu hari yang meragukan. Biasanya tanggal 30 Sya'ban. Itu hari Syak namanya. Hari yang meragukan. Yang dimaksud hari meragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Abi Syuja' lebih memilih pendapat makruh bagi yang berpuasa di hari yang meragukan. Namun yang jadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, larangan dari berpuasa pada hari Syak adalah larangan haram sebenarnya. Cuman Abi Syuja' karya yang nulis kitab takrib ini cenderung kepada makruh. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Man shoma yauma syakki," siapa yang berpuasa pada hari Syak, faqad asa Abul Qasimi, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, hadisnya dinyatakan sahih oleh para ulama. Kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa terus tidak apa-apa, yaitu bertepatan dengan hari puasa Daudnya misalnya, boleh tidak apa-apa, teruskan. Atau puasa Senin Khamis, yang biasa puasa Senin Khamis, teruskan tidak apa-apa, maka ia masih boleh melakukan sunnah tersebut. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, diambil dari pendapat sebagian penganut mazhab Syafi'i ya, bulan Sya'ban itu begitu masuk tanggal 16, kan terakhir puasa 15 Sya'ban itu, begitu masuk tanggal 16 dalam mazhab Syafi'i itu, kalau yang tidak terbiasa berpuasa sudah mulai dilarang puasa sebenarnya. Saya ulang ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tapi ini tidak sepakat ulama. Begitu masuk tanggal 15 Sya'ban, jangan puasa kan itu. Terus kemudian tanggal 16-nya itu kalau yang nggak biasa puasa, dalam mazhab Syafi'i sudah mulai dihimbau untuk tidak puasa sudah. Kecuali yang terbiasa untuk puasa. Kecuali yang terbiasa puasa. Walaupun ini tidak sepakat oleh para ulama, artinya ada yang melemahkan pendapat ini. Tapi yang pasti yang Yaumus Syak tadi hadisnya sahih kalau yang itu. Hanya kadar hukumnya apakah makruh atau haram itu berbeda pendapat lagi ulama. Nah, bagi panjenengan yang ragu pada hari itu, takutnya sudah masuk 1 Ramadan karena teman udah mulai puasa Ramadan karena ngikuti hisab misalnya, kalau ini ada baik nggak usah puasa, tidak apa-apa lah. Karena ini kan masih di bulan Sya'ban. Ini bisa berlaku satu kaidah, idza jatama'al halal wal haram quddimal haram. Kalau bertemu antara dua dalil yang membolehkan dan yang melarang, dahulukan yang melarang. Ini hari ragu-ragu ini, teman sebelah udah puasa, sementara kita kan istiqmal. Ini udah hari Syak. Ada dalil yang mungkin membolehkan karena ini masih belum Ramadan, tapi juga ada dalil yang melarang karena ada larangan puasa pada hari Syak. Maka kalau menurut hemat saya, walaupun panjenengan termasuk yang sudah punya biasa puasa ya, saran saya sih nggak usah puasa lah hari itu lebih aman, karena memilih yang melarang itu lebih utama daripada mengedepankan yang membolehkan dalam hal ini. Kalau ini berkaitan dengan ujung Sya'ban menjelang awal Ramadan. Jenengan yang nggak puasa pada hari itu, pada teman udah puasa karena kita beda standar awal Ramadannya, nggak usah khawatir itu. Ijtihad itu kalau dilakukan oleh para ahlinya, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Ahli hukum ada yang mengatakan al-hakim itu pemerintah, kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tidak ada dosa dalam ijtihad asal dilakukan oleh orang yang punya kompetensi. Kita baik sangkalah, yang pakar hisab juga punya ilmunya, yang pakar ru'yah juga punya ilmunya masing-masing. Ini memang
Tidak usah diperdebatkan, karena kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan selesai. Ngaten nggih. Selanjutnya, sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya, ada mau nanya dulu mungkin, silakan. Barangkali ada, kalau nggak ada saya teruskan. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Kalau ada. Monggo Pak. Monggo Ustaz, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Dzanul mukallaf dan nafsul amr. Kalau nafsul amr itu muamalah nanti dia. Terus. Okay. Kalau yang saya pahami di usul fikih itu, kalau nafsul amr itu nanti berkaitan dengan muamalah. Sihhatul muamalati bima fi nafsil amr. Jadi kalau ngomong masalah muamalah itu kembali pada pokok persoalan. Contoh ini contoh. Saya punya teman seorang ustadz di Pulau Gebang. Sore-sore ada anak SMP nenteng ayam jago. Dipanggil, "Cung, mau kemana?" "Mau jual ayam Pak Ustadz." Sini, saya beli. Pak Ustadz itu gitu. Begitu dibeli, deal harganya, taruh depan rumah, kasih keranjang gitu kan. Selang berapa waktu ada bapak-bapak. Ini. Dari apa Pak? Kata teman saya Ustadz itu. "Ayam jago saya belum pulang-pulang Ustadz," katanya. Nyari. "Tadi ada anak jual ayam jago." "Mana Ustadz?" "Lah ini ayam saya Ustadz," katanya. Ketahuan kalau itu berarti bukan ayamnya si anak tadi kan. Terbukti kalau ini ayamnya bapak itu. Berarti gini, tadi Ustadz itu punya don, itu ayam anak kecil itu asli. Donnya menjadi batal gara-gara nafsul amrnya, kenyataannya ternyata itu milik si bapak ini. Malah rukun jual belinya batal itu. Karena terbukti bahwa ayam ini bukan milik si anak tadi itu. Batal, terbukti batal akad jual belinya. Karena batal, kembali pada kaidah al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Karena enggak punya implikasi hukum berarti batal akad jual belinya. Ayam wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Soal uang yang diambil anak itu sama saat itu sama anak itu udah. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau muamalah memang harus sesuai dengan kenyataannya, nafsul amrnya. Jadi nggak bisa pakai dzon kalau muamalah itu nggak bisa. Nanti kalau terbukti dzonnya salah, batal akadnya. Contoh gini misalnya, suami istri nikah, udah punya anak 2. Ini kisah nyata. Begitu punya anak 2, ibu susuannya datang. Udah tahu kalau ternyata anak ini berdua pernah nyusu bareng sama satu ibu ini. Wah, terbukti sebagai ibu susuannya nyusu pada saat ibu yang sama, berarti mahram sesusuan. Walaupun kemarin dzonnya sah pernikahannya, tapi karena nafsul amrnya itu adalah terbukti salah, maka batal pernikahannya. Terjadi itu, naudzubillahi min syarri dzalik. Itu terjadi, naudzubillahi min syarri dzalik. Sudah punya anak 2 lagi. Akhirnya batal itu pernikahan. Jadi batalkan dengan berat hati. Kenapa? Karena terbukti saudara sesusuan. Itu seperti itu. Itu contoh itu, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada saya teruskan ya, berarti ya. Oke. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Waman wati'a, dan siapa yang menyenggamai
atau bersenggama fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amidan dengan sengaja, fil farji di kemaluan, fa alaihi al-qada'u maka wajib baginya untuk mengqadha, wal kafaratu dan kafarat berdendanya. Wahya adapun dendanya adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak mukminatin yang beriman. Fa ilam yajid, kalau dia tidak mendapati budak atau tidak mampu membeli budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka wajib dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai dendanya. Fa ilam yastati', maka jika dia tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin, bagi setiap orang miskin, muddun 1 mud. 1 mud 1 liter lah, 6 ons atau 7 ons makanan pokok. Waman mata, dan barang siapa orang yang mati. Nanti ini pembacaan nanti ini. Saya teruskan, saya baca dulu penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis kitab Fathul Qarib ini berkata orang yang terkena hukuman di sini adalah mukallaf. Jadi syaratnya harus mukallaf. Mukallaf itu akil dan baligh, berakal sehat dan baligh. Yang berniat berpuasa sejak malam hari, ia terkena dosa karena melakukan hubungan seks di saat berpuasa. Jadi batal puasanya itu karena jima itu. Muhammad Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar berkata, siapa yang merusak puasa Ramadannya dengan jima, maka dicatat baginya dosa. Sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan seks tersebut dalam keadaan lupa, puasanya tidaklah batal. Inilah pendapat yang dianut dalam madhab Syafi'i. Lupa kalau sedang puasa Ramadan, lupa. Namanya orang lupa gimana? Namanya juga lupa. Oh masa Ustaz, jangan bilang masa. Kalau orang udah lupa itu ada aja sebabnya. Karena kan lupa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan paham lupa gitu. Jangan pura-pura lupa. Adapun orang yang melakukan hubungan intim tersebut di siang hari Ramadan, maka ia punya kewajiban menunaikan kafarat. Berbeda halnya dengan seorang yang makan dan minum di siang hari Ramadan, tidak ada kafarat dalam hal ini. Ini termasuk yang wajib mengganti dengan kafarat. Ya. Tidak cukup hanya dengan qadha, tapi juga harus bayar kafaratnya. Kafaratnya tadi 3 itu, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut 60 hari berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Bagi orang yang ada keringanan tidak berpuasa, seperti seorang musafir, ada musafir enggak puasa, maka ia tidak mendapatkan dosa ketika ia niatkan untuk mengambil keringanan rukhsah dengan melakukan hubungan intim di siang hari. Demikian keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ada orang dari awal udah enggak puasa karena safar. Di tengah perjalanan iseng pengen nyengat istrinya gitu. Disengat istrinya gitu. Nah, itu dia karena memang dari awal enggak puasa, jadi dia tidak ada kewajiban kafarat atau denda itu. Dan tidak berdosa karena memang dia tidak wajib berpuasa pada hari itu. Adapun dalil tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks di siang hari di bulan Ramadan saat puasa tersebut adalah sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang sowan menghadap kepada beliau siapa seorang lelaki, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku celaka. Qala, Nabi bersabda, malak, kenapa toh, kenapa? Ada apa? Kok celaka itu ada apa? Kata Nabi. Qala, orang ini berkata,
waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Saya telah menyenggamai istri saya ya Rasulullah sementara saya sedang berpuasa Ramadan. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu punya budak yang bisa dimerdekakan? Qala laki-laki itu menjawab la boten ya Rasulullah. Qala bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hal tastati'u an tasuma syahrani mutatabi'ain? Kira-kira kalau ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut sanggup enggak panjenengan? Qala orang ini menjawab la, tidak kuat ya Rasulullah. Sedina jebol rong bulan. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah SAW, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala orang itu jawab lagi la, tidak ya Rasulullah. Ya Allah, caca wis kere wani nglanggar puasa Ramadan yang sifatnya jima. Ya tiba gak kuat pisan. Qala maka berkata siapa rawi tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa makasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka diamlah siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wong model ngene iki. Fa bainama nahnu ala dzalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah-tengah kami dalam keadaan meneng-menengan begitu itu, tiba-tiba Nabi diberi hadiah sallallahu alaihi wasallam. Bi araqin fiha tamrun, ya sekeranjang kurma lah. Wal araqu al miktalu, yang maksud dengan araq sini adalah sak keranjang itulah. Qala Nabi menjawab, qala Nabi bersabda, aina sa'il? Endi mang wong sing takon mang? Mana orang yang tanya tadi? Faqala maka berkata rajul tadi, ana, saya Rasulullah. Qala Nabi bersabda, khudha fatasaddaq bihi. Wis kono gawon kurma iki, bawa kurma ini sedekah ke orang-orang di kampung kamu sana. Faqala rajul maka berkata laki-laki itu tadi ngomong lagi, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina li abataiha ma baina li abataiha yuridu al harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ini mau saya kasih ke siapa ya Rasulullah? Ke orang yang lebih fakir dari saya. Nah, sementara di kampung itu saya paling fakir ya Rasulullah. Aduh, wis melarat tiba-tiba paling melarat pisan. Maka fadhika tertawa siapa Nabi kita Muhammad SAW, hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Gigi taring beliau, gigi taring beliau. Summa qala, dan beliau bersabda, at'imhu ahlaka, ya wis bawa pulang kasih makan keluargamu. Ini hadisnya riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi betapa Islam itu sebenarnya mudah ya, tapi jangan dientengkan. Jadi Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi jangan diremehkan, jangan buat main-main gitu. Tapi memang agama ini mudah. Makanya begini ya, kita itu kalau ngomong fikih itu, memang akan selalu ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Azimah itu hukum asal. Tapi nanti kita juga akan bicara tentang rukhsah, keringanan-keringanan. Seringkali kadang orang ngaji hukum, ngaji fikih itu baru pada yang sifatnya azimah, hukum asal. Ini sebenarnya belum boleh berfatwa orang seperti ini. Dia baru boleh berfatwa itu kalau dia sudah mulai menguasai keseluruhan, termasuk rukhsah-rukhsahnya itu. Karena kalau orang belum ngerti rukhsah, baru ngerti azimah berfatwa, itu pasti kaku itu. Keberagamannya pasti kaku itu. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, betapa lenturnya beliau, tapi tetap ada aturan mainnya. Lenturnya itu tetap ada aturan mainnya. Karena dalam hal ini beliau menggunakan rukhsah dalam hal ini. Jadi ada kondisi tertentu di mana kita itu mesti menggunakan apa? Rukhsah.
Bahwa kita udah menguasai mana azimah, mana rukhsah, bahwa kemudian kita memberikan fatwa sesuai dengan azimahnya, itu persoalan lain. Di Jawa Timur itu ada 2 kiai terkenal. Namanya yang pertama Allahyarham Kiai Haji Bisri Sansuri itu, sama Allahyarham Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Bisri itu sering kalau ngasih jawaban hukum itu mesti tinggi, keras beliau. Haram. Gak boleh Kiai Bisri, keras dia. Kalau Mbah Wahab rahimahullah itu sering ngasih hukum yang paling ringan. Hukum yang paling ringan. Beliau dua-duanya ditanya, "Yai, panjenengan nopo kenapa kalau ngasih fatwa hukum kok sering keras?" Kata Yai Bisri itu gini, Allahyarham. Orang itu sering nawar. Sengaja saya kasih hukum yang paling tinggi agar kalau dia nawar paling enggak turunnya enggak jauh-jauh lah. Kata beliau itu gitu. Kalau Mbah Wahab pertimbangannya kenapa ya jenengan kok sering ngasih hukum yang paling mudah, paling ringan. Kata beliau, umat ini mau beragama aja udah bagus. Saya kalau kasih hukum yang berat ngerinya nanti lari. Mending saya kasih hukum yang paling ringan. Yang penting dia mau beragama dulu lah. Itu pertimbangan Mbah Wahab itu. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah berpesan kepada para mufti-mufti itu. Bahwa ya orang itu kalau mau berfatwa itu dipikir dulu gitu loh. Kira-kira dengan fatwanya itu orang akan dekat dengan agama atau lari dari agama ini. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena perintah Nabi kepada para sahabat yang akan ditugasi untuk berdakwah itu apa coba? Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan dibuat lari. Jadi umat ini jangan dibuat lari dengan kasih hukum yang paling top, paling tinggi. Bahwa fatwa di kalangan para ulama itu dalam memberikan fatwa itu walaupun kenyataannya modelnya macam-macam, tapi tidak sedikit di antara mereka itu yang modelnya itu memberikan keringanan-keringanan itu. Bukan apa-apa, supaya agama ini betul-betul terasa mudahnya. Seringkali agama ini terasa sulit ketika kita hanya bicara azimah, tidak bicara rukhsah, tidak bicara keringanan. Pada dalam agama ini ada banyak sekali keringanan-keringanan. Sehingga ada kitab judulnya itu Al-Ightina wal Istisna itu. Jadi ya ada bab tentang pengecualian itu ya ada. Bab tentang apa? Pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum Isya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo monggo. Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang beriman, apakah itu berlaku untuk kedua belah pihak? Sama dan yang keduanya itu Itu aja, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pelanggaran hubungan badan tadi itu cukup dikenakan kepada suaminya, tidak dikenakan kepada istrinya walaupun istrinya sama-sama mau, misalnya gitu. Kenapa kata para ulama kalau melihat dari hadisnya tadi itu, kalau memang itu wajib bagi istrinya pasti Nabi akan mewajibkannya. Tapi ternyata tidak, Nabi hanya mewajibkan kepada suaminya, tidak kepada istrinya. Jadi berdua melakukannya tapi cukup satu yang bayar dendanya. Gitu Pak Haji. Nggih, monggo Pak Haji. masalah hukuman yang 2 bulan tersebut, apakah bisa dengan jeda, bisa seminggu atas seminggu kemudian seminggu. Baik. Tidak boleh jeda. Kalau jeda berarti mulai dari satu lagi. Jadi 6 bulan, jadi 60 hari berturut-turut itu nggak boleh jeda. Kalau jeda berarti nggak sanggup namanya itu. Kalau nggak sanggup berarti yang lain aja. Ngoten Pak Haji nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari itu. Ya. Betul. Memang beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu kita sebelum sholat Id disunahkan untuk makan atau minum, agar untuk memastikan bahwa kita hari itu udah nggak puasa karena sudah masuk 1 Syawal. Karena sebelumnya kan ada ketentuan puasa Ramadan kan. Nah ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu anjurannya kita tidak makan dan minum sebelum selesai sholat Id. Di antara hikmatu tasyriknya adalah nanti supaya dan segera dipotong itu kambing kurbannya biar segera dimakan. Itu di antara hikmatu tasyriknya. Tapi terlepas dari itu sunnahnya memang demikian. Sehingga sebagian itu ada sebagian yang niat puasa memang itu. Tapi niat puasa sebatas sampai dengan selesai sholat Idul Adha. Sehingga kemudian nanti dia langsung segera berbuka ketika selesai sholat Idul Adha. Nah, monggo terserah. Cuma kalau saya nggak pernah niat puasa, wis mengikuti sunnah Nabi nggak makan gitu aja. Sebelum sholat Id, nggak niat puasa saya enggak. Ada yang niat puasa ada memang. Saya akui ada yang niat puasa, diniatkan sampai dengan habis sholat Id. Itu. Tapi kalau kebablasan terus puasa itu ngerinya jatuh pada haram kan. Kalau saya nggak niat puasa kalau saya niat ngikuti sunnah Nabi nggak makan, nggak minum sebelum sholat Idul Adha. Udah itu aja. Tapi saya nggak niat puasa mboten. Kalau pribadi nggih. Jenengan monggo terserah nek kula mboten. Saya khawatir itu nanti begitu selesai sholat Id enggak nemu minuman belum dibatalkan juga, ngerinya kehitung puasa setelah sholat Id kan masih 10 Dzulhijjah kan masih Id. Waduh ngerinya nih, daripada mending saya enggak usah niat puasa. Jadi hari Idul Adha itu saya enggak niat puasa, tapi niat tidak makan dan minum sebelum salat Id karena ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya atau ada lagi mungkin sebelum saya tutup? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.